Selisihnya itu sekitar 1.600.000, bukan 1.600. 1.600.000. Jauh kali itu, 24%. Ya, itu dia. Enak kali kau bilang suruh apa pemilihan suara ulang. Dari mana biayanya? Hah? Kalau dibikin nanti pemilihan suara ulang, banjir lagi contohnya, bikin ulang lagi. Setelah itu pemilihan ulang lagi, ternyata banjir lagi, pemilihan ulang lagi. Enak kali kayak gitu. Oke, coba lagi di channel One to Be Kreatif. Untuk hari ini beritanya ini sangat menarik dan sangat seru sekali. Yaitu berita untuk hari ini masih tentang Pilkada serentak 2024 yang berada di daerah Sumatera Utara. Tahu sendiri kan teman-teman, yang di daerah Sumatera Utara itu pemenangnya siapa? Pemenangnya itu Bobi Nasution, oke kan? Dan selisihnya itu cukup banyak. Untuk itu dari tim kemenangan Edi Rahmayadi ini tidak terima dan menggugat ke MK atas kekalahannya, dan ini selisihnya ini sangat banyak sekali, yaitu kisaran 1,6 juta suara. Nah, ini sangat luar biasa kan, ini selisihnya dari kemenangan Bobi Nasution. Oke teman-teman, biar teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya saya siapin dulu. Oke, untuk video udah siap, mari kita lihat dan kita tonton. Dan di sini Opung Parpelak mau membahas dan mengomentari tentang video ini, dan ini pasti pembahasannya Opung Parpelak atau komentarnya Opung Parpelak ini sangat menarik dan sangat seru sekali. Seperti biasa, untuk menyikapi isi videonya ini sebaiknya teman-teman pakailah pikiran dan akal yang sehat dan ambil positifnya. Oke teman-teman, mari kita lihat dan kita tonton videonya. Enak kali yang menang ini, Bang. Enak kali yang menang ini, serius. Gimana Bang, Bobi Sumatera Utara enak menang itu kan, Bang? Mantap kali Bang, kita bikin porak-poranda kandang orang itu, Bang. Iya iyalah, masa iya dong. Paten kali, Bah. Tahu ndak kalian? Tim pemenangan Edi Rahmayadi menggugat ke MK mengenai hasil daripada KPU. Ada keterlibatan ASN, itu rangkaiannya masif dan kita sampaikan dan kita uraikan dalam bukti-bukti. Dari proses itu kita juga sudah menegur Bawaslu dan KPU tentang adanya pemilih yang double. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan, ada di satu kabupaten Langkat, ada di satu kelurahan namanya Kuala, kami mempunyai kekuatan yang besar, tetapi di TPS-nya kami zero. Tidak ada pemilih, bahkan kami punya saksi di situ. Ini kan aneh sekali. Aneh sekali. Justru Pak Edi Rahmayadi itu orang Langkat. Orang Langkat nggak mungkin. Setidak-tidaknya TPS itu tidak kosong. Lalu saya ingin juga ilustrasikan bagaimana seorang pasangan 01 yang tidak pernah dikenal di daerah Humbang Hasuntan dalam kampung sana, tidak pernah mengunjunginya, bahkan tidak pernah tahu desanya, bisa menang 100%. Bodoh amat. Mau kalian gugat ke, yang penting kami yakin kami menangkan gitu. Kalau suara di atas yakin menang itu wajar, ini udah suara di bawah yakin pula menang. Tapi nggak apa-apa, biarin aja, itu kan hak konstitusi, ya kan? Kita biarkan saja mereka menggunakan hak konstitusional mereka. Karena apa? Ujung-ujungnya nanti gugatan ditolak. Kemungkinan besar. Karena apa? Katanya orang ini punya alat bukti sebanyak 83. Kok 83? Enggak 3 kontainer aja. Cukup itu rupanya. Dari berapa TPS? 3 TPS-nya. Bayangkan kalian, Bang Bobi Nasution mendapatkan suara sekitar 3.600.000 sekian. Edi Rahmayadi mendapatkan sekitar 2 juta sekian. Selisihnya 1.600.000, wah. Bang Bobi 62%, Edi Rahmayadi 38%. Artinya Pak, selisihnya 24%. Kan udah aku bilang dari kemarin, khusus di Sumatera Utara jangan tandingi Bang Bobi. Menantu malaikat itu, makanya nggak heran suaranya dijaga malaikat, ya kan?
Ini dibawa-bawa malaikat, tidak boleh bawa-bawa malaikat, itu makhluk sakral itu. Menantu malaikat sejak kapan malaikat punya apa namanya punya menantu? Alah, ya lah. Jadi tidak apa-apa. Tahu tidak kalian ya? Ini komplain daripada pihak Edi Rahmayadi mengatakan apa? Kami menuntut supaya yang namanya pasangan 01 itu didiskualifikasi. Enak kali ngomong kau tuh. Diskualifikasi, paten kali kau ngomong. Dari mana dasarnya? Diskualifikasi. Ini sama kayak kemarin Pilpres kemarin, suara paling banyak mau itu katanya didiskualifikasi. Prabowo Gibran mau didiskualifikasi. Ini juga suara yang besar mau didiskualifikasi. Diskualifikasi mau bungmu, diskualifikasi. Kau kira segampang itu? Itu yang pertama, ya kan? Baru yang kedua, mereka meminta pemilihan ulang di 4 kabupaten yang terkena dampak banjir. Bos, ku bilang sama kalian ya, di tempat kami juga musim hujan waktu itu. Ku bilang sama kalian, gara-gara hujan, ini cuman gara-gara hujan. Gara-gara hujan banyak orang malas milih keluar, biar tahu kalian. Banyak. Dari 400 pemilih contohnya cuman 200 yang memenuhi undangan. Yang lainnya abstain. Dan itu juga, itu data nasional, biar tahu kalian. Cek kalian ya, data bahwasannya apa namanya animo masyarakat untuk memilih itu berkurang, bukan cuma di Sumatera Utara tapi di seluruh Indonesia. Iya kan, ada faktornya cuaca, ada faktor karena mau milih mau enggak, sama juga itu lagi kan, begitu banyak faktor ya. Sedangkan masalah hujan kami nggak mau, kami bilang pemilu ulang, banyak itu yang nggak dicoblos kertas suara, kembali kepada KPU. Ya, itu dia. Ya kan tetap dilakukan pencoblosan dan tetap dilakukan penghitungan. Kecuali kalau misalnya dilakukan penghitungan, ya tidak ada saksi di situ, baru kalian curiga. Ini ndak gitu loh, ya. Jadi kalau masalah banjir, cemana mau dibilang, namanya alam. Alam doh. Apa yakin kalau dibikin apa namanya pemilihan suara ulang di 4 kabupaten itu menang kalian? Alah, itu yang kedua. Baru yang ketiga, apa katanya tadi? Dibilanglah katanya kami mencurigai adanya parcok, katanya. Lagi-lagi parcok. Sekarang begini, kalau misalnya dari tim Bobi mengatakan ada kami curigai dari Partai Hijau, gimana? Gimana kira-kira? Lebih berhak kami mengatakan bahwasanya kalian itu ada permainan di Partai Hijau karena calon kami bukan dari Parcok, kan begitu? Lebih masuk akal kalau kami katakan kalian bermain di Partai Hijau. Tapi kami nggak lakukan itu karena apa? Karena kami tahu bahwasanya TNI masih memiliki jiwa untuk menjaga keutuhan bangsa ini dengan menjaga sikap netralnya terhadap pemilu. Gitu. Jangan kalian tiru-tiru kamusnya si Hasto. Parcok ke parcok. Cari isu lain lah, bosan kami. Baru ada katanya apa namanya penyalahgunaan wewenang terhadap ASN. Sekarang begini, kumpulkan, nggak usah pening-pening, kita kumpulkan aja buktinya ya. Biasanya kalaupun misalnya terbukti, itu akan dilihat berapa suara yang dirugikan, nggak semuanya mau diganti. Jadi kalau misalnya 33 misalnya terkabul ya, 33 misalnya alat bukti itu terkabul ya, yang ini terkabul, terkumpul semuanya misalnya cuman dapat misalnya 200.000 suara. Alright, 200.000 suara untuk kalian, ya kan? 1.600.000 kurang 200.000, masih ada sisa 1.400.000. Kan begitu, gampang itu, udah silakan buktikan aja di persidangan, kan begitu ya kan? Dan juga mereka komplain katanya, kenapa di daerah Langkat itu ada satu daerah itu tempat di mana
Edi Ramayadi berasal, ya. Satu pun tidak ada suara di sana di TPS itu. Suara kami zero, termasuk juga saksi kami padahal ada di situ. Sekarang begini, kau suka komplain, kau komplain sama saksimu. Kau pastikan dulu memang saksi kalian itu yang pertama, yang pertama pastikan dulu saksinya itu memang hadir. Yang kedua, pastikan saksinya itu punya SK. Yang ketiga, percuma dia hadir ada SK tapi nggak dibayar. Pastikan dulu. Kan begitu. Nggak usah heran, ya. Di mana kita berasal, di situ kita sering kalah. Sedangkan Ganjar juga di Purworejo gitu kalah juga dia kok. Udah pilpres itu kalah dia di Purworejo. Agak kecil lagi. Mau bilang apa? Kan begitu. Berarti kau tidak laku di kampungmu sendiri. Ya, itu artinya apa? Di situ masyarakat menyaksikan kau itu memang betul-betul layak untuk jadi pemimpin mereka atau tidak. Itu aja. Pertanyakan dirimu. Itu ya. Kan udah aku bilang dari kemarin-kemarin itu, ya jangan kalian itu ketika kalah teriak curang-curang. Kebiasaan orang ini, jujur aja aku bilang. Baru yang ketiga, ya yang berikutnya, apa yang mereka katakan bahwasanya kenapa seperti di Humbang Hasudutan itu, calon nomor 1 nggak pernah sama sekali ke sana, tapi bisa menang 100%. Kurasa bukan di Humbang Hasudutan aja. Ada beberapa daerah yang kau nggak tahu mungkin dapat 100% di situ. Sekarang begini ya. Kalau bicara tentang Bobi kesana nggak pernah, ya, nggak pernah sosialisasi, nggak pernah datang ke sana. Tapi kenapa bisa masuk suara 100% untuk Bobi? Karena bapak mertuanya rajin ke sana. Clear. Masih ingat beberapa waktu yang lalu, beberapa hari sebelum Bapak Joko Widodo purna tugas, beberapa hari sebelum purna tugas, beliau pergi jalan-jalan ke Humbang Hasudutan. Kau mau bilang apa? Mau COVID-19 lagi Humbang Hasudutan sebagai kandang bansos? Iya, gimana kira-kira? Ya, mau kalian bilang kandang bansos? Asa huboto. Analoginya begini, ya, apalagi di daerah Tapanuli, ya di daerah kami orang Batak ini. Kalau misalnya menikahkan anak, ya, rame tidaknya undangan bukan tergantung siapa yang nikah, tapi rame tidaknya undangan itu ya tergantung siapa yang punya anak. Itu dia. Jadi kalau misalnya Bapak Joko Widodo mertuanya abang kita, Bang Bobi Nasution, rajin pergi ke Humbang Hasudutan, bisa dikatakan ya itulah yang menarik perhatian mereka. Gitu loh. Apalagi biar tahu ndak kalian, Humbang Hasudutan adalah salah satu daerah di daerah Sumatera Utara yang pertama sekali presiden memijakkan kakinya. Tidak ada presiden lain yang selain daripada Bapak Jokowi yang pernah memijakkan kakinya ke Humbang Hasudutan. Itu dia. Jujur aja lo ku bilang sama kalian, maaf ya, Sumatera Utara 80% yang membangun itu Bapak Jokowi. Berani ku bilang, karena apa? Aku penduduk Sumatera Utara, aku sudah melihat bagaimana Beligi, bagaimana Samosir, bagaimana Dolok Sanggul, bagaimana Sidekalang, bagaimana daerah Tanah Karo. Itu dibangun daerah pariwisatanya semua. Mana gubernur kemarin, mana? Taunya gini dong. Malu dong. Sedangkan itu yang namanya itu kemarin itu stadion, gedung olahraga nggak jadi-jadi. Begitu datang Bapak Jokowi jadi resmi. Itu dia. Jadi udahlah. Ya kalau masyarakat kecewa dengan kinerjamu selama ini, salahkan evaluasi kinerjamu. Jangan kinerja orang yang kau evaluasi. Itu dia. Jadi kalau misalnya kalah kalian, evaluasi kerja timmu. Ya, tim pemenangan yang harus memenangkan, bukan bikin kalah.
Itu dievaluasi. Mana pernah contohnya ya, ada anak misalnya nerima rapot, ini kenapa nilai ini nilai rapotnya ini misalnya contohnya turunlah nilainya 3, agama, matematika sama bahasa Inggris, ya kan, dilihatlah turun ini nilainya ini 3 ini matematika, bahasa Inggris sama agama. Coba tengok dulu rapot orang sana dulu. Biar kau evaluasi dulu rapot orang sana. Padahal nilai anaknya yang turun. Evaluasi nilai anakmu sendiri. Udah jelas itu Ayah Edi? Tapi nggak apa-apa lah ya. Lebih bagus diusahakan daripada tidak sama sekali. Jadi kalaupun kalah nanti kan mereka bisa katakan kepada konstituen, ya kan kita sudah usahakan. Kita sudah perjuangkan. Tinggal memframing lagi nanti kan bahwasanya MK sudah ada yang menyetir, sudah ada yang mempengaruhi. Gitu lagi. Ada tangan-tangan tak terlihat. Dari atas sudah kayak gitu. Tolong dong tiru tuh seperti Kang Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ya, itu biar tahu kalian, Ridwan Kamil itu dia itu tadinya mau menggugat ya, tapi dia batalkan gugatan itu karena apa? Karena dia dilarang oleh ketua Kimplu. Siapa itu? Bapak Prabowo sendiri. Karena Bapak Prabowo melihat lebih bagus kau kalah dengan terhormat, kau akui kekalahanmu daripada kau permasalahkan kemenangan orang lain. Itu dia ya, kurasa kata-kata itu yang paling indah malam hari ini ya. Itu dia, akui kekalahanmu, jangan kau usik kemenangan orang lain. Itu berjiwa besar dong, berjiwa besar ya. Sedangkan itu Pramono Anung dengan RK itu selisihnya 10%, nggak ada itu menggugat itu. Nah ini selisih 24%. Menggugat 24% loh. Sekarang orang udah memang bahagia ya bang. Tahu ndak kalian kemarin aku diserang netizen. Apa dibilang? Parbelak katanya gitu kan. Coba komentari dulu ya, di Jakarta RK kalah Tapanuli Tengah. Itu Masinton kenapa bisa menang katanya. Ku bilang sama dia, cuman 2-nya yang kau dukung menang udah bangga kali kau, ku bilang. Kau suruh aku menanggapi masalah Masinton menang dan RK kalah di Jakarta. Sekarang tanggapi dulu kenapa Edi Rahmayadi kalah. Tanggapi dulu kenapa Andika Perkasa kalah. Tanggapi dulu bagaimana Tri Risma hari ini kalah. Tanggapi dulu kenapa Airin kalah. Tanggapi dulu semuanya itu. Ya, tahu kalian nggak dibalas. Jadi orang ini ribut kali gitu loh, apalagi di Sumatera Utara ini pendukung-pendukungnya Edi Rahmayadi. Coba komentari dulu karena kalau Edi Rahmayadi kan mau nyerang orang gitu. Komentari dulu masalah Masinton Pasar Ibu yang kau hina-hina itu. Padahal awak enggak menghina ya kan, namanya kita mengkritik itu wajar-wajar saja kan begitu. Komentari dulu. Udah berapa kali ku bilang jangan bangga kalau misalnya dari pusat turun ke kabupaten. Itu namanya turun kelas. Harusnya Masinton itu dia itu pernah itu berkarir di DPR RI pusat, itu setara dengan presiden. Kalau DPR RI berhenti atau tidak terpilih dia jadi menteri, ya itu setara kan begitu. Bahkan bukan setara lagi, menteri itu pembantunya presiden, sementara DPR berhak untuk komplain kepada presiden kan begitu. Nah ini dari tingkat presiden, gubernur, bupati, turun 2 level. Nggak puas juga sampai gitu. Yang penting menang katanya. Mau kalian bilang pun menang Masinton Pasar Ibu di sana, gimana pun juga dia panggil bos sama yang namanya Bobi Nasution. Bentar lagi manggil bos dia. Selesai.
nggak usah komentar, no debat. Gitu dia, ya. Jadi kalau bicara lagi, kembali lagi ke masalah Edi Rahmayadi ya. Kalau bicara tentang alam, jangan kau salahkan alam. Ya itulah dia yang namanya alam, kan begitu. Kadang bisa hujan, kadang bisa panas, kadang bisa banjir. Ya, jangankan banjir. Sedangkan di sini Grim sudah gue bilang sama kalian, 430 DPT daftar pemilih tetap, yang milih cuma sekitar 215. Nyata itu. Di tempat kami itu biar tahu kalian. Ku tanya lagi jalan-jalan aku ke tempat lain, kan ke kelurahan lain begitu juga. Tanya lagi ke sebelah sana begitu juga. Kan begitu. Apalagi ini mengenai masalah banjir, kan begitu. Sedangkan kemarin waktu kau pantau-pantau itu dipantau si Edi Rahmayadi lah kan, masalah banjir itu ya kan. Udah nggak usah dulu masalah-masalah ke TPS ya, kita pikirkan dulu rakyat katanya. Oh berarti ini jiwa sosialnya tinggi nih, kan begitu. Nggak peduli dia mau menang mau kalah, yang penting rakyat dipikirkan dulu, kan begitu. Nggak tahu sekarang menggugat, dipermasalahkan sekarang. Gugat itu banjir. Jadi begitu dia ya. Tapi gimana pun juga sih kalau ku bilang ya, kalau misalnya beda-beda tipis menggugat itu wajar. Ini jauh gitu. Coba bayangkan kalian ya, ini kali-kalinya aja 3.600.000 sekian itu suara untuk Bobi Nasution. 2.000 nggak pakai koma. Komanya itu pun dikit-dikitnya itu suaranya si Edi, ya kan? Selisihnya itu sekitar 1.600.000, bukan 1.600. 1.600.000. Jauh kali itu, 24%. Ya, itu dia. Enak kali kau bilang suruh apa pemilihan suara ulang. Dari mana biayanya? Kalau dibikin nanti pemilihan suara ulang, banjir lagi contohnya, bikin ulang lagi. Setelah itu pemilihan ulang lagi, ternyata banjir lagi, pemilihan ulang lagi. Enak kali kayak gitu. Kalau kayak gitu di tempat kami yang kemungkinan kami dukung itu nggak menang, kami doakanlah banjir terus. Ada aja. Iya kan, itu dia. Tapi ya udahlah, penting kita tengok-tengok aja, kita lihat-lihat aja. Toh juga Bobi Nasution juga begitu ditanya bagaimana tanggapan bapak ya mengenai gugatan yang dilayangkan oleh tim pemenangan dari Edi Rahmayadi. Ya nggak apa-apa, ya mekanisme kan ada, biarkan saja. Sia-sia. Aku takutnya itu dia, ya kan? Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah, ya kan? Bukan uang kita juga yang habis, uang orang itu. Ya, 83 lah bukti katanya. Sedangkan di Jakarta kemarin, ya, di Jakarta jelas-jelas ada video, ya, ada video di mana kertas suara itu, surat suara itu udah dicoblosi untuk pasangan Pramono Anung dan Rano Karno, ya. Untuk itu aja pun juga sebetulnya kalau misalnya diinvestigasi, aku pun juga agak sanksi. Ini bisa-bisa ini black campaign begitu, ya. Bagaimana untuk menjatuhkan dari Pramono Rano, kan begitu. Jadi aku juga waktu itu berpikir, oh ini black campaign sini, ya. Jadi kalaupun contohnya RK, ya, pasangan Ridho itu kemarin menggugat, kurasa ini salah satu dijadikan alat bukti, kan begitu. Tapi sekarang bukan masalah alat buktinya, kan begitu. Kemungkinannya itu untuk menang di gugatan itu, ya kayaknya rasa-rasanya itu buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang tenaga. Makanya udahlah, lebih bagus aku aja lah kemenangan lawan, kan begitu. Ya, maunya Sumatera Utara gitu juga dong. Bukannya apa, ya kan? Bukan kami yang kami pikirkan, kalian yang kami pikirkan. Nanti capek, uang habis, tenaga habis, ya kan? Itu dia, ya. Pokoknya kalau Opung Parbelak contohnya ini mau keliling Opung Parbelak Sumatera Utara ini, mau raun ini, pokoknya Opung Parbelak panen.
Karena apa? Banyak barisannya Bang Bobi Nasution itu ya di Tanah Karo menjanjikan, Pung, jangan lupa singgah di sini ya Pung ya, jeruk 3 kilo. Iya, makanya aku bilang, pergi aku ke Dolok Sanggul, Pung jangan lupa ya datang singgah ke Dolok Sanggul. Di sini udah kami siapkan cabai 3 kilo. Itu makanya aku bilang, jalan-jalan lagi ke Sidik Kalang ya kan. Pung jangan lupa ya di Sidik Kalang, nanti singgah di ladang kami. Nanti 3 goni, nanti sayur kol bawa opung ke tempat opung. Itu saking merayakan kemenangan. Gitu. Awak sih ngumpuli ngumpuli gratifikasi. Bilanglah dulu gratifikasi itu semua kan. Yang sana sibuk menggugat ya gugat lah. Kan begitu. Ya, kalau mau kalian malu 2 kali. Nanti lesu. Disorot nanti kayak kamera kemarin kayak Ganjar Pranowo dan juga dan juga siapa namanya itu kok lupa aku, Anies Baswedan. Ya kan? Begitu KPU menetapkan bahwasanya gugatan ditolak, kata Lisu, tok gini semuanya. Pura-pura lihat HP. Tidur-tiduran. Merangan-angan. Korek-korek hidung. Kan begitu kan. Tapi enggak apa-apalah. Ya, lebih bagus kalian usahakan daripada tidak ada usaha sama sekali ya kan. Apalagi ini bebannya tim pemenangan. Karena apa? Ya, ini kerja mereka ini. Kerja mereka. Lagian juga bukannya bilang apa. Iya kan? Kalian tiru-tiru model model elit-elit kalian itu berkampanye. Apa nggak sakit telinga ini mendengar kemarin itu waktu di Medan kalau nggak salah itu ya. Ya, itu dia di situ terus mengatakan apa? Siapa yang lebih besar, Jokowi atau Edi Rahmayadi? Jokowi udah bangun berapa sekolah di sini? Dibanding-bandingkan Edi Rahmayadi sama Jokowi, itu sama saja membandingkan buah durian dengan buah ceri. Tahu buah ceri? Buah durian besar, berduri, isinya enak. Dibandingkan dengan buah ceri yang segini. Itulah perbandingannya dulu. Apa yang dilakukan Bapak Joko Widodo itu, nggak ada bandingannya itu dengan yang dibikin. Agak malas aku mengucapkan nama gubernur yang lama. Ya, jadi udah jelas ya. Jadi suka-suka kalian lah, mau kalian gugat. Oke? Jadi itu aja dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya. Gimana dengan isi videonya? Nah, itulah Opung Parbelak membahas atau mengomentari tentang videonya. Oke, apabila teman-teman ada pendapat atau ada saran, silahkan komen di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.